misla dalika ing mengkono ing serupane mengkono-mengkono kasiwa insan ila akhir bahwa maka utawi man iku mimman setengah saking wong gola bakal kebai alaihi ing atase man apa al-wahmu dugaan li annahu maring suhuni man iku syabbaha nyerupani ngandhep padha sapa man al-khaliqa ing pangeran kang ciptakake bil makhluqati kelawan pira-pira makhluk ma'a ing dalem sertane annahu stuhuni keadaan qad sabata teman-teman wis tetep fil aqli ing dalem akal wa naqli lan dalil annahu apa stuhuni Gusti Allah taala iku laisa ora ana sinten Allah kamislihi syai'un kaya laisa ora ana kamislihi kaya serupane Allah apa syai'un suci-suci pakamalan kaya barang anada tahustuhuni dari Allah ta'ala iku la yusyabihu ora memper apa datuhu data syai'in ing dat suci-suci minal makhlukati saking pira-pira makhluk kadhalika kaya mengkono-mengkono la yusyabihu ma barang yusabukan den nasabake apa ma ilaihi maring Allah subhanahu wa ta'ala la yusyabihu ora nyerupani apa ma yusabu ilaihi syai'an ing sewiji-wiji mimma saking barang yusabukan den nasabake apa ma ilaiha maring syai'. Soal utawi iki ku soal hal yudofu ana ta den idofahaken ila Allah subhanahu wa ta'ala maring Allah ta'ala apa yadani tangan loro au ayunun utawa pira-pira mripat au nahwu dari utawa rupane mengkono-mengkono yad wal ain. Jawabun utawi iki iku jawab qad waroda teman-teman ana fil kitabil azizi ing dalem kitab kang agung apa idhofatul yadi sebutan yad ilallahi maring Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fi qaulihi ing dalem dawe Gusti Allah jalla kang agung apa sya'nuhu kedudukane Allah rupane yadullahi fauqa aidihim yadullahi utawi yate Allah iku fauqa ing dalem sak ndure aidihim pira-pira tangane makhluk wal yadaini lan utawi lafat yad fabi qaulihi lan utawi lafat yadain fabi qaulihi moko iku kelawan dawe Gusti Allah subhanahu rupane ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya ma apa mana akan nyegah apa maka ing sira antas juda ing yen to sujud sapa sira lima maring barang khalaqtu kang nyiptakake sapa ingsun biyadayya kelawan yat ingsun wal a'yunu lan utawi lafat a'yun fi qaulihi ing dalem dawe Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wasbir li hukmi rabbika bi a'yunina wasbir lan sabaro sapa sira li hukmi rabbika maring keputusane pangeran sira bi a'yunina kelawan pira-pira a'yun kita illa angin kejaba annahu stuhune keadaan la yajuzu iku ora wenang apa ayyudhafa yen to den sebut ilaihi maring Allah illa angin kejaba ma barang adhafa kang nyebut sinten Allah ila nafsihi maring awak dhewe Allah fi kitabihil munazzal ing dalem kitabe Gusti Allah al munazzal kang den turunake au adhafa utawa nyebut hu ing ma ilaihi maring Gusti Allah sapa nabiyuhu nabine Allah al mursalu kang den utus
Soalun mal muradu iku apa utawi kang dimaksud bil yadi kelawan lafat yad huna ing dalem mengkini panggonan. Jawabun utawi iki ku jawab al muradu utawi kang dimaksud bil yadi kelawan yad huna ing dalem iki panggonan maknan kelawan maknane. Yaliku berhubungan apa yad bijalalihi kelawan keagungane Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yad al ayunu utawi lafat ayun. Fa inna maka setuhune kullama saben-saben barang yudhafu kang den sebut apa ma ilaihi maring Allah subhanahu wa ta'ala iku yakunu ana apa mayudhafu ghairu mumasilin ing sakliyane barang kang memper lima maring barang yudhafu kang den sebutke apa ma ila syai'in maring sewiji-wiji minal makhluqati saking pira-pira makhluk. Waman dan utawi sapane wong i'taqada kang yakin sapa man anna ing stuhune lahu iku kedue Allah yadan apa tangan kaya disyai'in kaya tangane sewiji-wiji minha saking makhluqat au ainan utawa mripat kadalika kaya mengkono-mengkono makhluqat fahuwa maka utawi man iku mimman setengah saking wong golaba kang ngebai alaihi ing atase man apa alwahmu dugaan id nalika syabbaha nyerupaake sinten man Allah ing Gusti Allah bi khalqihi kelawan makhluke Allah wa huwa lan utawi Allah iku laisa ora ana kamislihi kaya serupane Allah apa syai'un sewiji-wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kita membahas tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah dan sifat jaiz bagi Allah, maka sekarang kita membahas tentang sesuatu yang disebut di dalam Al-Quran tapi sesuatu tersebut adalah termasuk dari ayat mutasyabihat. Ayat apa namanya? Mutasyabihat. Mutasyabihat itu maksudnya apa, Gus? Mutasyabihat itu maksudnya adalah ayat-ayat yang apabila dipahami secara tekstual, akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Piye ayat mutasyabihat? Ayat yang apabila dimaknai secara tekstual hasilnya akan menjadikan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Ada 3 lafat. Yang pertama adalah lafat istawa. Lafat apa? Istawa. Yang kedua lafat yad. Yang ketiga lafat ayun. Istawa, yad, ayun. 3 lafaz ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga lafaz istawa, lafaz iyad, lafaz ayun, karena 3 lafaz ini disebutkan oleh Allah di dalam Quran, maka boleh enggak kita buang sifat ini dari Allah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kalau dibuang berarti kita membuang ayat Al-Quran. Paham? Kalau lafaz ini dibuang maka berarti kita membuang lafaz Al-Quran. Bisa enggak orang muslim membuang lafaz Al-Quran? Enggak bisa, kafir. Orang muslim enggak mungkin bisa membuang sebagian ayat dari Al-Quran, enggak mungkin. Tapi kalau ayat ini langsung dimaknai secara tekstual bahaya. Kenapa?
Karena secara tekstual ayat ini mengandung keserupaan Allah dengan makhluk. Padahal dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala mewahyukan walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengannya. Ayat yang lain laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti kalau ayat ini langsung kita maknai, istawa maknanya apa Gus? Istawa secara kamus maknanya bersemayam. Bersemayam itu sifatnya Allah apa sifatnya makhluk? Sifatnya makhluk. Iyad itu maknanya tangan, dimaknai wa yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Sifat punya tangan sifatnya Allah atau sifatnya makhluk? Sifatnya makhluk. Ayun artinya mata. Allah punya mata. Sifat punya mata sifatnya Allah atau sifatnya makhluk? Sifatnya makhluk. Kalau ayat ini kita maknai secara tekstual, Allah beristiwa bersemayam, Allah punya tangan, Allah punya mata, maka akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Mungkin enggak ayat Quran satu padu dengan ayat Quran yang lain? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mungkin enggak ada ayat Quran enggak sinkron dengan ayat Quran yang lain? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Lah berarti caranya piye? Nek kita menolak ayat ini kafir, sebab muslim enggak boleh menolak satu huruf pun di dalam Quran. Betul? Tapi kalau langsung dimaknai secara tekstual juga bahaya dalam akidah. Kenapa? Karena kita akan mengatakan ayat Quran gak sinkron dengan ayat Quran yang lain. Gak mungkin Allah dawuh kok gak sinkron, gak mungkin. Jelas? Maka untuk memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang apa? Ulama punya dua metode. Ulama punya dua metode. Metode yang pertama namanya adalah tafwid. Apa namanya? Tafwid. Ta, fa, wau, ya, dot. Tafwid. Tafwid itu artinya apa? Tafwid itu artinya adalah memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan istawa. Apa maksudnya istawa? Maka dijelaskan di halaman 12 paling atas. Fal istiwa'u ma'lumun. Ketemu? Lafaz istiwa itu sudah diketahui oleh semua orang. Wal kaifu majhulun, bagaimana detailnya, bagaimana terjemahannya, bagaimana maksudnya, majhulun, makhluk tidak ada yang tahu. Metode yang pertama ini namanya metode tafwid. Gus, saya membaca di Quran surat Toha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, Allah yang maha pengasih beristiwa atas arsy. Maksudnya gimana Gus? Kalau kita mengikuti ulama dengan metode yang pertama, maka pokoknya istiwa itu adalah sifatnya Allah, dan bagaimana penjelasannya tidak usah dimaknai, pasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengembalikan maknanya kepada Allah. Sama dengan kita memahami ayat alif lam mim. Kalau kita baca Al-Baqarah dilewati atau tetap dibaca? Dibaca. Nek dilewati berarti Al-Baqarah cacat satu ayat. Betul? Tetap dibaca. Tapi kalau dipaksa maknai, apa maknanya? Kita katakan wallahu a'lam bimuradihi.
Allah Ta'ala yang paling tahu tentang makna yang paling pas. Pokok tugas kita cuman baca, selesai. Ini metode ulama yang pertama. Maka dengan metode ulama yang pertama ini, Sebelah Arifin siapa? Ujun lis sama, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya dengan uruj mi'raj kepada langit. Sampai apa puncaknya? Hatta sampai ro'an nabiyyu, Nabi Muhammad melihat Rabban, Tuhan, kalama, dalam keadaan berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan percakapan Allah dan Nabi dengan bacaan tahiyat akhir. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu adalah salamnya Rasulullah kepada Allah. Jadi langsung at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Segala ucapan penghormatan dihaturkan untuk Allah. Nabi Muhammad enggak berani mengucapkan dihaturkan untuk panjenengan, enggak, tapi dengan menyebutkan kata orang ketiga. Sama kayak kita bilang sama bapak, Pak, bapak sudah makan. Itu lebih sopan dibandingkan Pak, jenengan sudah makan. Lebih sopan yang mana? Lebih sopan pakai jenengan atau lebih sopan kita sebut panggilan beliau? Lebih sopan kita panggilan beliau. Santri-santri bilang sama Ghazali, Gus, Ghazali
sudah berangkat itu lebih sopan dibandingkan Gus jenengan sudah berangkat. Lebih sopan yang mana? Lebih sopan yang nyebut panggilannya. Jelas ya? Di depan kita ada bapak kita bilang bapak jenengan sudah makan, sopan. Tapi yang lebih sopan daripada itu adalah bapak sudah makan. Jadi menggunakan kata ganti orang ketiga walaupun orangnya ada di hadapannya. Nah, bukti beradabnya Rasulullah bilang sama Allah dengan kata-kata at-tahiyatu lillah wassolawatu wattayyibat. Akhirnya dijawab apa sama Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab apa sama Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ini adalah percakapan Nabi Muhammad dengan Allah yang diabadikan di dalam syariat menjadi doa tahiyat akhir, dibaca sehari 5 kali minimal. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan Gus, Mas, Mbak, Kanjeng Nabi mirsani Allah niku carane dos pundi? Dijawab bi ghairi kaifin wan hisarin. Pokoknya Nabi Muhammad melihat Allah titik. Caranya bagaimana? Bi ghairi kaifin, enggak usah tanya gimana-gimana. Kenapa? Karena kalau muncul gimana, akhirnya otak kita berpikir bebas. Padahal boleh nggak menafsirkan kejadian Allah dan Rasulullah sesuai pikiran kita? Boleh nggak? Nggak bisa. Apa yang Allah ceritakan kita imani, apa yang Nabi Muhammad ceritakan kita imani, yang tidak diceritakan Allah dan Rasul kita nggak usah berpikir terlalu jauh. Paham nggih caranya nggih? Maka dikatakan pokok Nabi Muhammad melihat Allah titik. Caranya melihat bagaimana? Bi ghairi kaifin wan hisarin, tanpa ada cara, tanpa perlu ada pertanyaan gimana, tanpa perlu dikatakan Allah manggon di sini. Nabi Muhammad melihat dengan ini, Allah muncul cahayanya, Allah enggak usah. Pokok diterangkan Nabi berjumpa dengan Allah, caranya gimana? Sok ben nek mlebu surga tekono diwi-diwi sama Kanjeng Nabi. Oh benak toh? Pokok yang diceritakan seperti itu nggak usah ditambah-tambahi. Jelas ya? Nah, metode ini namanya metode apa? Tafwid. Tafwid itu memasrahkan maknanya kepada Allah. Sehingga kok ada orang kok bilangnya Allah itu istiwa, kemudian dikisahkan, diceritakan, dibayangkan sama dengan manusia tinggal di rumah, sesat. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Atau diserupakan Allah bukan seperti manusia tinggal di rumah Gus, berarti kan besar rumahnya, tapi sebagaimana manusia naik ke gajah. Manusia naik ke gajah besar mana? Besar gajah. Atau manusia naik kuda poni. Kuda poni sama manusia besar mana? Besar manusia. Kuda poni kan pendek ya, kecil ya. Kalau dibayangkan Allah beristiwa itu seperti manusia tinggal di rumah, berarti orangnya sama rumahnya besar siapa? Besar rumahnya. Lah Allah sama arsy kan nggak mungkin besar arsinya. Oh berarti Gus, berarti seperti kita menunggangi kuda poni. Kita menunggangi kuda poni, kita dengan kuda poni lebih besar kita. Hah? Allah mbok bayangke kaya ngono. Arsy lebih kecil dari Allah, terus Allah manggon ning dhuwure, sesat. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Atau ada sajadah kecil, Allah duduk di atas sajadah itu misalnya. Tetap besar Allah, tapi Allah manggon di kasur. Allah manggon di sebagaimana manusia manggon di kasur. Wal iyadu billah min dalik, itu adalah keyakinan yang menyimpang, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada orang memikirkan Allah itu beristiwa, Allah itu bersemayam, terus kemudian pikirannya bayangke, oh yae padha karo menungso tinggal di rumah, oh yae padha karo menungso naik kepada hewan tunggangan, oh yae padha karo menungso naik di atas kasur, maka itu adalah pendapat akidah yang sesat
karena mengandung menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham letak kesalahannya di mana? Paham? Jadi nek mau membaca ayat itu baca saja, yakini saja tanpa perlu menjelaskan dengan detail bagaimana caranya berjumpa, nggak usah. Guru-guru kita kalau setiap Rajab cerita tentang Isra Mi'raj enggak? Cerita. Tapi apakah diceritakan, oh Nabi Muhammad tuh berjumpa dengan Allah caranya begini loh, begini loh, begini loh. Ada keterangan begitu? Enggak ada. Sama. Berarti nek baca tentang ayat-ayat seperti ini, kita baca, kita yakini maknanya bagaimana? Kita tafwid, pasrahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Ufawwidu hadzal makna ila ma yafhamuhullahu ta'ala. Saya pasrahkan makna dari ayat ini sebagaimana pemahaman Allah yang maha tidak terbatas, yang tidak bisa dipahami oleh otak saya yang sangat terbatas. Paham ya? Istiwa dipahami dengan metode tafwid. Selainnya istiwa ada apa yang kedua? Ada kata-kata yad. Yad itu secara bahasa artinya apa? Tangan. Di mana kita bisa mendapatkan sebutan yad untuk Allah? Yaitu di dalam perkataan yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maka menurut ulama yang mengadopsi, yang mengajarkan tentang prinsip tafwid, pokoknya ada ayat ini maknai saja, yakini saja, mantapkan saja. Tentang caranya, detailnya, bagaimananya kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Iyad maklumun wal kaifu majhulun. Lafadz iyad sudah diketahui oleh semua orang. Bagaimana penjelasan tentang iyad bagi Allah, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nek dimaknai tangan, tangan ada jarinya enggak? Ada. Nek dimaknai tangan ada ukurannya enggak? Nek dimaknai tangan nempel ke badan enggak? Bertentangan enggak dengan sifat-sifat Allah? Bertentangan. Maka iyad kita kembalikan maknanya kepada Allah. Enggak boleh dimaknai dengan tangan yang kemudian dibayangkan berarti begini, enggak. Jelas? Yang ketiga ada lafadz a'yun. A'yun itu apa? Mata secara arti bahasa. Di mana kita bisa dapatkan ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasbir li hukmi rabbika bi a'yunina. Maka kalau kita maknai a'yun artinya adalah mata, mata berarti menempel di mana mata itu? Di kepala. Lah berarti Allah duwe mata, duwe kepala. Berarti kepala sama badannya besar mana? Lah nanti kepala sama tangannya besar mana? Lah terus matanya jumlahnya berapa? Nek Tuhan kira-kira matanya satu pantas enggak? Pantas enggak? Masa Tuhan bermata satu? Lah pantasnya piro? Loro? Dua? Nek dua ditaruh di depan apa taruh di belakang? Nek taruh di depan yang belakang kelihatan enggak? Apa taruh di atas? Nek taruh di atas yang bawah kelihatan enggak? Piye caranya? Maka kita katakan lafadz a'yun semuanya sudah tahu. Bagaimana perincian detailnya? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena pikiran kita harus kita jaga ketika membaca ayat yadullahi fauqa aydihim. Tidak boleh ada orang yang meyakini tangan ngene iki lho, atau mirip-mirip ngene iki lho, atau nemplek ke badan lho, atau ada ruas-ruas jarinya lho, atau ada engselnya lho, atau tangan itu Allah mengangkat sesuatu lho. Enggak.
Enggak boleh diyakini seperti itu. Ketika kita membaca ayat wasbir li hukmi rabbika bi ayunina, loh kok ada kata-kata ayun, maknai saja ayun selesai. Nek dimaknai mata, hati-hati ketika hati kita mengatakan mata, berarti ada bunderannya, berarti bentuknya seperti ini, berarti jumlahnya berapa, berarti arah mata melihat kemana, berarti yang arah belakang nggak kelihatan mata, caranya melihat bagaimana, dihapus. Daripada punya akidah yang menyimpang, pasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Soalun utawi kiku soal ilaman maring sinten yunsabu den nasapaken apa ma barang dakar tukang nyebut sapa ingsun hu ing ma fi maknal istiwa'i ing dalem makna istiwa. Wal yadaini lan yad wal a'yun lan a'yun. Jawabun utawi iki ku jawab digaris bawahi yunsabu dalika ila jumhuris salafi. Yunsabu den nasapake apa dalika mengkono-mengkono maknal istiwa wal yadain alladzi dzakartuhu ila jumhuris salafi maring jumhur salaf. Wa ammal khalafu lan anapun utawi ulama khalaf fa aksaruhum moko utawi saakeh-akeh khalaf iku yufassiruna nafsirake sinten aksaruhum al istiwa ing lafat istiwa bil istilai kelawan nguasani wal yada lan ing lafat iyat bin nikmati kelawan nikmat awil kudrati utawa kemampuan wal a'yuna lan ing lafat a'yun bil hifdi kelawan jaga wariayati lan perlindungan wadalika lan utawi mengkono-mengkono khalaf utawi mengkono-mengkono yufassirun litawahhumi kasirin minhum krana dugaane wong akeh minhum saking khalaf annaha setuhune lafat ayat illam tu awal nalika ora den takwil apa lafat ayat wa tusraf lan ora den alihake apa lafat ayat an dohiriha saking dohire ayat au hammat utawa au hammat moko bakal nyongko apa at-tasbihu nyerupani waqat lan teman-teman ittafaqa sepakat sapa al-fariqani kelompok loro ala ing stuhune annal musyabbiha stuhune wong kang nyerupani iku dolun sesat wa ghairuhum lan utawi sakliyene ulama salaf lan khalaf yaquluna padha ngucap sapa ghairuhum innama angin mesti tuhimu nyangka apa ayat at-tasbiha ing serupa aulam yadulla utawa ora nuduhake apa al-aqlu akal wan naqlu lan nukil alat tanzihi ing atase nyuciake faman moko tawi sapane wong syabbaha kang nyerupani sapa man famin nafsihi moko saking awake man utiya den tekaake lafat seperti lafat istiwa, lafat seperti lafat iyad, lafat seperti lafat a'yun yang paling aman memang dipasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
pendapat yang merujuk tafwid ini dikuatkan oleh para ulama salaf. Tapi perkembangan zaman sangat cepat. Masuknya aliran-aliran sangat masif. Gangguan dari orang-orang yang ingin merusak akidah Islam terus selalu ada. Sekarang orang yang pengen merusak Al-Quran banyak apa sedikit? Banyak. Orang yang pengen menyalah-nyalahkan Quran banyak apa sedikit? Banyak. Kejadiannya setelah zaman ulama salaf tahun 100 dan 200-an Hijriah muncul banyak misionaris agama lain, banyak para pendeta agama lain yang ingin mengajak kita untuk mengingkari Al-Quran. Apa yang mereka katakan? Mas, Mbak, kamu ini Islam toh? Iya Islam. Percaya Quran? Percaya. Percaya Quran itu benar? Percaya. Sekarang baca Quran surat Toha. Di situ Tuhanmu menerangkan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Tuhan yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Berarti Tuhanmu butuh arsy ya? Berarti lebih bagus Tuhanku. Wong Tuhanmu katanya maha mampu, ternyata masih butuh kepada tempat tinggal. Lah kalau Tuhanmu butuh tempat tinggal, lah nanti kalau arsy rusak, nanti Tuhanmu tinggal di mana? Lah kalau arsy itu ditempati sama Tuhanmu, berarti Tuhanmu sama arsy lebih besar siapa? Kan berarti lebih besar Tuhanmu. Menggunakan ayat ini dimaknai secara tekstual, kemudian mereka masuk ke masyarakat muslim yang awam untuk menjelaskan kepada orang-orang awam bahwa ayat Al-Quran ini salah. Masa Tuhan dikatakan di atas arsy? Berarti Qurannya yang salah. Saya buktikan lagi bahwa Quran itu salah. Masa Tuhan kamu punya tangan dan Tuhannya itu enggak istiqomah? Artinya apa? Beda-beda keterangannya. Di ayat yang sini katanya Tuhan tangannya satu. Yadullah fauqa aidihim. Yadun mufrad tasniyah atau jamak? Mufrad. Yadun tangan satu. Di ayat yang lain ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Yadain itu maknanya adalah tasniyah, berarti dua tangan. Berarti Tuhanmu punya tangan ya. Berarti dulu ketika bikin Nabi Adam dikepel-kepel Nabi Adam. Berarti ketika membuat bumi berarti punya tangan, berarti punya jasmani. Gitu ya Mas ya. Allah berarti punya jasmani ya. Allah punya tangan ya. Dirusak lagi keyakinan kita. Dia bilang saya juga punya bukti yang ketiga. Apa buktinya? Tuhan kamu punya mata. Tuhan kamu punya mata. Berarti matanya Tuhan kamu berapa? Coba. Kalau Tuhan kamu bisa melihat mana-mana, ya Tuhan kamu matanya berapa? Kalau satu jelek ya berarti dua. Dua di mana? Dua di depan, dua di belakang, dua di kanan, dua di kiri. Bahaya enggak kalau orang awam memahami ayat Quran sendiri? Bahaya enggak? Bahaya. Dan sekarang Quran terjemah dijual bebas atau tidak? Dijual bebas. Itulah kenapa di awal-awal terjemahan Al-Quran banyak ulama yang tidak setuju dengan terjemahan Al-Quran. Banyak ulama yang tidak setuju. Maka kalau teman-teman pernah lihat film R.A. Kartini, pernah lihat film R.A. Kartini itu punya guru namanya Mbah Soleh Darat. Namanya Mbah Soleh Darat. Itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Soleh Darat itu. Ketika Mbah Soleh Darat membaca ayat Al-Quran dengan syahdu, maka Raden Ajeng Kartini usul sama kiai-kiai,
Bu saya usul supaya Quran bisa dipahami oleh orang banyak, maka Quran dimaknai saja. Maka Quran dikasih terjemahan bahasa Melayu, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Itu pergolakan hati Syekh Soleh Darat sangat besar. Kenapa? Karena dawuh dari guru-guru beliau, Quran itu diturunkan bahasa Arab, caranya memahami bukan Quran yang diterjemah bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia yang suruh belajar bahasa Arab. Jelas ya? Caranya orang Inggris memahami Quran bukan Quran diterjemah bahasa Inggris, tapi orang Inggrisnya yang suruh belajar bahasa Arab. Paham apa bingung? Paham apa bingung? Karena ketika bahasa Indonesia mengatakan bapak datang, subjeknya bapak, predikatnya adalah datang. Coba subjeknya diganti ibu. Ibu apa predikatnya? Datang. Sama apa beda? Bapak datang, kalau ibu datang atau ibu ada kata kerja yang lain? Ibu tetap datang. Kalau yang datang 5 orang rombongan itu apa? Datang. Kalau yang datang rombongan perempuan, ibu-ibu grup pengajian datang. Artinya mau itu untuk satu laki-laki bahasa Indonesia tetap datang. Untuk 2 orang laki-laki bahasa Indonesia tetap datang. Untuk banyak orang bahasa Indonesia tetap datang. Jelas? Kalau bahasa Arab beda enggak 1 orang 2 orang dengan banyak orang? Yang datang 1 orang laki-laki apa bahasa Arabnya? Dahaba. Yang datang 2 orang laki-laki apa bahasa Arabnya? Dahaba. Yang datang rombongan laki-laki apa bahasa Arabnya? Dahabu. Yang datang cuman ibu-ibu 1 orang apa bahasa Arabnya? Dahabat. Yang datang 2 orang ibu-ibu perempuan apa bahasa Arabnya? Dahabata. Artinya apa? Banyak sekali jenisnya, padahal artinya sama-sama datang. Bahasa Indonesia bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Maka yang paling aman memang apa? Bukan Quran yang diterjemah bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia yang suruh belajar bahasa Arab biar tahu bahasa Al-Quran. Biar tahu bahwa tidak semua kata itu ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jelas apa bingung? Jelas apa bingung? Sehingga ketika ada orang-orang yang memaksa ingin Al-Quran harus diterjemah, maka mau nggak mau istawa dimaknai dengan terjemahan yang paling masuk dalam bahasa Indonesia, bersemayam. Iyat dimaknai dengan bahasa Indonesia, tangan. Ayun dimaknai dengan bahasa Indonesia, mata. Sehingga kalau orang awam baca Quran terjemahan, Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arsy. Bawa Quran terjemah, beli sendiri, buka sendiri, baca sendiri, sampai rumah mau tidur Allah bersemayam di arsy. Ini aku bersemayam di kasur. Oh berarti Allah yang ngono. Allah punya tangan. Ini aku ya punya tangan. Tanganku iki tak nggo apa-apa. Oh berarti Allah kalau mau menciptakan sesuatu pakai tangannya ya, gerak-gerak sana sini sana sini. Bahaya enggak untuk orang awam? Bahaya. Maka karena mulai muncul fitnah orang-orang yang dalam tanda petik memperkosa ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan akidah yang salah, karena memang pengen merusak akidah Islam, maka para ulama memiliki metode yang kedua, namanya adalah metode takwil. Namanya metode apa? Tak, alif hamzah, waw, ya, lam. Takwil. Tak, alif hamzah, waw, ya, lam. Namanya takwil. Apa itu takwil, Gus?
memalingkan makna tekstual dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Piye takwil itu? Memalingkan makna tekstual kepada makna yang sesuai dengan keagungan sinten Allah. Daripada orang awam buka terjemah sendiri, membaca Allah itu bersemayam di arsy, terus pulang bayang-bayang ke semayam, maka maknanya dipalingkan, bukan untuk merubah ayat Quran, tapi agar menjaga agar masyarakat memiliki akidah yang selamat. Karena nggak mungkin Allah bertempat tinggal, nggak mungkin Allah bersemayam seperti sebagaimana kita. Maka ayat istawa dimaknai dengan apa? Baris ketiga dari bawah halaman 13. Yufassiruna al-istiwa bil istila. Apa maknanya istila? Menguasai. Oh, berarti ketika dimaknai Allah itu adalah zat yang apa? Zatnya Allah. Allah adalah zat yang bersemayam atas arsy. Maksud dari bersemayam bukan Allah manggon, tapi maksud dari bersemayam adalah Allah itu menguasai arsy. Sama kayak berita ditulis Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menduduki kursi presiden selama 10 tahun. Orang yang bahlul akan memahami, oh berarti Pak Jokowi iki kok bokonge ra pegel ya. Lho lha ngopo? Lah wong lungguh ning kursi 10 tahun. Pak Jokowi menduduki kursi kepresidenan selama 10, kok ora pegel bokonge ya? Karena apa? Karena katanya duduk terus selama 10 tahun. Ini orang bahlul apa orang cerdas ini? Bahlul. Orang yang cerdas bagaimana? Bukan kursi ini yang dimaksud. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud menduduki kursi maksudnya adalah menguasai atau memimpin atau menjadi presiden. Oh, maksud dari berita itu adalah Pak Jokowi memimpin Indonesia sebagai presiden selama 10 tahun. Paham? DPR RI berisi 550 anggota DPR. Tulisan berita, ribuan caleg DPR RI Sukoharjo berebut kursi DPR. Orang bahlul memahami, Gus, daripada caleg itu rebutan kursi, mbok dibelikan kursi satu-satu aja biar gak rebutan. Ojo kalah sama cah TK itu biar gak rebutan gimana? Dibelikan satu. Daripada rebutan Gus, belikan satu-satu aja. Orang bahlul apa orang pinter ini? Orang bahlul. Orang pinter bagaimana? Yang dimaksud kursi bukan kursi ini, tapi yang dimaksud kursi adalah kuota. Kuota jadi DPR hanya 550 DPR RI yang memperebutkan puluhan ribu se-Indonesia. Jelas? Daripada masyarakat awam maknai ayat gak pas, lebih baik maknanya langsung dikasih sesuai dengan keagungan Allah. Maksudnya bersemayam itu bahasa kiasan. Maksudnya adalah Allah menguasai arsy. Paham dah? Paham gak? Kata yang kedua, yat, dimaknai apa yat? Baca lanjutannya. Yat dimaknai apa? Nekmah awil kudroh. Ketika ada ayat yadullahi alal jamaah, hadis, tangan Allah di atas orang-orang yang bersatu. Berarti piye? Di sini ada orang bersatu, tangannya Allah yang dulu itu semua. Kan kafir kalau dimaknai seperti itu, sesat. Jelas ya? Lalu gimana maknanya? Dimaksudkan tangan Allah adalah pertolongan
Pertolongan Allah. Berarti ketika maksudnya yadullah alal jamaah, maksudnya adalah pertolongan Allah diberikan kepada orang yang mau berjamaah, orang yang mau bersatu. Jadi maksudnya bukan tangan, maksudnya adalah pertolongan. Maksudnya bukan tangan, maksudnya adalah kekuatan. Sama dengan orang Indonesia mengatakan, wah itu Mas Afan jadi tangan kanannya Gusari misalnya. Mas Afan pilih tangan kanan apa tangan kirinya Gusari? Tangan kiri gue cebok. Pilih mana? Mas Afan jadi tangan kanannya Gusari. Apa Mas Afan dari nempel di sininya Gusari? Afan, Afan. Gitu enggak? Apa yang dimaksud tangan kanan? Orang kepercayaan. Oh, berarti maksudnya Mas Afan tangan kanannya Gus Ari bukan dalam arti yang sebenarnya, tapi maksudnya kiasan. Apa maksudnya? Berarti Mas Afan jadi orang kepercayaannya Gus Ari. Jelas ya? Yang ketiga, kata ayun. Apa maksudnya dari mata itu apa? Mata itu apa? Ditafsirkan apa sama para ulama? Penjagaan dan perlindungan. Ketika Allah Ta'ala mengatakan mata kami senantiasa mengikuti kalian semua, berarti maksudnya bukan matanya Allah ngetutke ning dindi, bukan, tapi maksudnya apa? Penglihatan Allah senantiasa mengawasi kalian. Dalam bahasa Inggris juga ada my eyes on you. Kamu hati-hati ya, my eyes on you, mata saya ada padamu. Apa berarti matanya dicungkil digawa ngono? Enggak, maksudnya apa? Kamu selalu tak awasi, hati-hati ojo neko-neko. Jelas ya? Jelas ya? Awas, mataku selalu tertuju padamu. Maksudnya bukan mata dicungkil itu, bukan, tapi maksudnya adalah penglihatan Allah, penjagaan dari Allah. Paham teman-teman? Paham? Metode yang kedua ini namanya metode takwil. Tujuannya apa? Tujuannya sama, biar masyarakat muslim akidahnya benar dan terbebas dari kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mau pakai tafwid memang lebih aman dan lebih selamat, tapi secara darurat masyarakat ada yang tetap tanya, enggak Gus, saya pokoknya tetap mau tanya apa maknanya. Ada orang bukan Islam mau menghancurkan Islam. Tuhanmu itu loh butuh langit, buktinya Tuhanmu di atas langit. Ada orang yang pengen merusak akidah kita, Tuhanmu punya tangan. Kita katakan maksudnya tangan bukan tangan, tapi maksud tangan adalah kekuasaan. Maksudnya istawa bukan istawa, tapi istaula, menguasai. Dan dua-duanya ini adalah metode dari ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama metode tafwid, yang kedua metode takwil. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقدرك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أسقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واستر أنت أكرم من سطر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على مضى أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات من الراحة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء